Entrepreneurship 101. Saya mau tanya, yang hadir di sini siapa yang sudah punya perusahaan? Punya usaha, apa usahanya Mbak? Minuman coklat. Sudah berapa lama berusaha? 2018. Kenapa mau berusaha? Tidak mau bergantung dengan orang lain. Ingin memiliki kemandirian finansial. Ya kan ya? Ingin memiliki kemandirian finansial. Bayangkan nggak kalau kita itu selalu minta-minta sama orang lain untuk kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Kalau masih muda oke. Kalau sudah tua kan memalukan ya. Memalukan dan sangat tidak nyaman, apalagi kalau sudah punya keluarga. Ya saya ini yang wanita di sini pun saya menyarankan walaupun kalian nanti menikah tetap miliki kemandirian finansial. Karena hidup ini banyak sekali ketidakpastiannya. Jangan pernah menggantungkan hidup sama orang lain. Itu salah satu kunci yang paling penting begitu. Kalian sekolah di sini sekolah yang baik, benar-benar gunakan ilmunya dan miliki mindset entrepreneurs. Jadi dia baru satu ya pengusahanya ya. Siapa yang punya usaha apa? Hah? Sebelah? Iya, sebelah itu apa? Makanan gitu. Oh makanan. Iya, makanan. Oh nanti saya mau coba ya. Oh, boleh. Kayak mungkin kemungkinan saya suka seblak. Siapa yang sudah makan seblak dari Jakarta? Loretta sudah pernah makan? Oh you know? Wow, you are better than me huh? Wah anak saya kuliah di Cina tapi tahu makan seblak dia. Ternyata ya. Ternyata kamu separuh orang Jogja ya Loretta ya. Oke. Ibu Rike? Oh karena pedas begitu. Ternyata saya yang kurang pengetahuannya dalam hal seblak. Oke, siapa lagi yang punya usaha? Siapa yang mau punya usaha? Angkat tangan. Not bad. Kamu kenapa nggak mau punya usaha? Hah? Mau punya? Perusahaan apa? F&B. Kenapa F&B? Karena menurut saya kemungkinannya banyak. Kemungkinannya banyak. Ya, dan fleksibel. Dan fleksibel. apa ya? Dia dinamis. Dinamis. Benar. Paling banyak UMKM yang ada di Indonesia adalah produk F&B. Karena itu memang penggemarnya banyak. Siapa yang gak hobi makan? Siapa yang gak hobi minum? Ya kan? Siapa yang gak hobi ngemil? Saya hobi ngemil gitu kan. Itu pilihan yang tepat. Cuma memang saingannya juga sangat banyak. Ya, tapi gak apa-apa. Kalau kamu yakin dan serius, bagi saya sih tidak ada yang mustahil begitu dalam hidup ini. Oke, entrepreneurship 101. Kenapa? Karena ini adalah dasar dari entrepreneurship. Ini adalah dasar dari kewirausahaan. Yang menurut kalau mau jadi pengusaha tidak tahu ini, menurut saya kemungkinan perjalanan jangka panjangnya nanti banyak sekali trial error. Banyak sekali nanti kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa kita hindari. Begitu, next. Oh ini punyanya Bams. Jangan lanjut ke tempatnya Bams. Oke, next. Siapa yang tahu apa itu entrepreneurship? Angkat tangan. What is entrepreneurship? Boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Apa entrepreneurship, Mbak? Bagaimana kita bisa lebih berdaya? Oke, ya, agak menyentuh sedikit sih, boleh. Oke. Kalau berbicara entrepreneurship itu ada dua. Yang pertama adalah yang menurut saya semua orang itu harus memiliki mindset pola pikir entrepreneurship. Biarpun kita tidak jadi pengusaha, tapi penting memiliki mindset entrepreneurship. Begitu. Kenapa? Nanti saya terang. Jadi ada dua. Ada yang memang hanya mau memiliki mindset entrepreneurship, tapi ada yang juga mau memiliki mindset entrepreneurship dan juga menjadi pelaku, doers. Gitu ya. Tadi yang angkat tangan ini artinya
memiliki mindset entrepreneurship dan juga menjadi pelaku. Next. Pola pikir kewirausahaan adalah cara berpikir spesifik yang membekali kita untuk mengejar peluang, mengatasi tantangan, dan berinovasi. Wah, pembicara ketiga baru datang. Welcome Bams. Ya, jadi berpikir bagaimana kita itu mencari peluang. Tadi kan mau berdaya guna, benar. Artinya kita itu berpikir bagaimana mencari peluang, bagaimana mengatasi tantangan, dan bagaimana kita berinovasi. Kebanyakan usaha itu lahir karena adanya tantangan. Contohnya Lorena Transport. Bus Lorena lahir tahun 1973 karena pada saat itu ayah saya naik bus waktu dia bertugas dari Bogor ke Jakarta, busnya jelek-jelek. Pengemudinya nggak rapi, nggak pakai seragam, nggak jelas ID-nya, nggak tahu nama. Kata ayah saya, wah ini tantangan. Kan enak kalau memiliki pelayanan transportasi yang ciamik, jelas identifikasinya dan juga profesional. Jadi itu lahir karena ada tantangan. Dan itu juga lahir karena mau membuat inovasi. Yang orang lain belum buat, kita buat sehingga kita bisa memenangkan kompetisi. Karena kalau kita lomba lari, larinya Mas tadi yang F&B mau buat usaha tadi sama cepatnya dengan orang lain, kamu tidak akan pernah memenangkan pertandingan itu. Kalau mau profit itu pasti harus memenangkan hati pelanggan artinya, ya kan? Sehingga si pelanggan mau beli produk kita, mau pakai jasa kita, mau gunakan servis kita. Baru namanya kita menang, mendapatkan apa yang menjadi harapan kita, ada profit begitu. Jadi kewirausahaan ini atau entrepreneurship adalah proses memulai dan menjalankan bisnis. Yang umumnya kebanyakan bisnis itu pasti cari untung. Jarang yang namanya bisnis hanya untuk berderma. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tujuannya itu banyak memberikan dampak kepada dampak sosial. Namanya apa? Social entrepreneurship. Sebenarnya Big PT Bawa Indonesia Global itu walaupun kita adalah perusahaan teknologi, tapi kita itu adalah memang beratnya itu ke perusahaan sebagai social entrepreneur. Karena tujuannya bantu UKM, ngajari orang, pembekalan, memberikan kurasi, ya kan, mencarikan market, membantu proposal, ya kan. Banyak hal-hal yang namanya mentoring sehingga sifat perusahaan big ini sebenarnya lebih ke social entrepreneur. Bukan sebagai perusahaan yang pure mencari untung. Ya, jadi mindsetnya itu apa? Cari peluang. Saya mau buat apa nih? Supaya dengan apa yang saya miliki ini, saya bisa mendapatkan keuntungan dengan saya mampu memberikan aspirasi saya. Harusnya kalian-kalian yang muda ini aspirasinya lebih banyak daripada saya. Lebih banyak dari Mas Bams, walaupun Mas Bams masih muda. Iya kan? Saya aja yang umurnya segini tiap hari punya ide baru. Pasti, saya lihat sesuatu nih, saya langsung berpikir, oh kayaknya saya bisa kolaborasi dengan perusahaan ini sehingga kami bisa lebih cepat majunya. Contohnya apa yang saya kerjakan Mas Yusakti. Saya sekarang kerjasama sama perusahaan interior designer. Jadi kalau dia dapat tender untuk membuat sesuatu, ya kan, interior designer untuk kantor, rumah, barang-barangnya pakai furniture dari kita. Itu terjadi karena waktu kita berusaha menjual retail susah kan, persaingannya ketat. Kita mikir bagaimana ya supaya ini sama-sama bisa maju tapi investasinya nggak terlalu besar. Kerjasamalah dengan perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan produk kita. Kita kerjasama dengan perusahaan interior designer, benar nggak? Iya kan? Dia maju, sayanya juga ikut. Dia menang tender, kitanya juga menang. Plus saya juga kalau menawarkan produk saya sampaikan juga, Bapak mau sekalian ada interior desainernya enggak, kita bilang.
Oh ada ibu, ada. Pakai lagi perusahaan mereka. Jadi sama-sama diuntungkan. Itu yang namanya kita berinovasi. Karena sekarang kalau namanya usaha jangan apa-apa keluar duit. Kalau bisa bisnis itu ya seminimal mungkin investasinya, untungnya semaksimal mungkin. Begitu, jangan investasinya besar, untungnya sangat miris. Yang ada besok tutup itu toko. Ya, next. Ini adalah hal-hal penting yang kalau mau buat perusahaan tolong dijadikan checklist. Checklist. Waktu mau buat perusahaan ini jadi checklist. Apakah sudah punya bisnis plan? Cek, artinya benar. Ya kan? Nanti coba kalau ini belum dipenuhi artinya ada yang terlewatkan. Oke, next. Kalau pengusaha itu harus berinovasi. Ini salah ya, inovasi. Kalau kalian buatnya sama-sama saja, saya rasa produk kalian tidak akan dibeli masyarakat. Kemarin saya sama Ibu Rike itu membina juga di Sumatera Utara. Terus dia bilang, kenapa keripik pisang saya tidak laku? Keripik ya cuma keripik pisang biasa. Sedangkan orang lain udah buat keripik pisang rasa pandan, keripik pisang keju bakar, keripik pisang apa pedas manis. Berinovasi ya kalah lah keripik pisang dia cuma gitu-gitu aja. Harus kreatif, boleh punya rasa originalnya tetap ada. Tapi juga harus kreatif, punya hal lain yang ditawarkan orang lain sehingga kita juga punya nilai tambah. Ya enggak? Di sini siapa yang sudah S2? Ada atau semua S1 ya? S1 semua ya? Oh S2 ya? S2. S2-nya jurusan? Oh hasil perkebunan. Oke. Masyarakat, saya masa depannya sih di Indonesia harusnya cerah ya kalau berbicara agriculture ya. Tapi itu kita topik yang lain. Tapi harus ada namanya ide baru. Saya mau tanya, mau buat perusahaan kan? Sempak tadi kan, apa inovasinya? Jadi kalau sebelum saya buka usaha itu, saya sempat nyobain beberapa sebelum sekitar PA itu, dan kebanyakan itu rasanya tuh kurang kencur gitu. Jadi di sana saya makan di Kediri itu jarang seblak yang rasanya tuh dominan kencurnya. Jadi kemarin sempat saya lebih dominan kencur. Jadi inovasinya adalah menciptakan citra rasa baru. Citra rasa baru. Boleh, itu harus begitu. Siapa yang di sini coba saya mau tanya, siapa? Apa inovasinya? Boleh saya tahu nggak? Jangan hanya, oh saya mau buat perusahaan, inovasinya apa? Kalau dari segi teknologi mungkin itu yang paling besar. Jadi nanti setiap usaha kita libatkan teknologi yang kita berikan. Mhm. Nanti untuk akses pemasarannya. Oh gitu, oke. Masih dasar, nggak apa-apa. Makanya kamu masih baru datang hari ini. Boleh. Tapi idenya tidak salah. Idenya adalah mau menggunakan cara yang up to date dan menggunakan teknologi yang up to date. Benar, konsepnya benar. Cuma nanti kalau mau berusaha itu harus didetailkan. Karena kalau kita berusaha nggak detail nggak bisa. Ya kan ya, kalau saya ngomong sama Mas Yusakti aja, Mas kita buat yuk UGM Planners batch ketiga. Bisa jalan nggak Mas? Kapan Bu? Siapa mentornya? Mata pelajarannya mana? Tornya mana Bu? Jamnya jam berapa? Konsepnya apa tema batch ketiga dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang ada perbedaannya? Itu harus ada. Oke? Terus siapa yang di sini ayahnya pengusaha atau ibunya pengusaha? Orang tua pengusaha. Pengusaha. Siapa lagi? Saya. Pengusaha. Pengusaha. Mas, orang tuanya nggak pengusaha? Pengusaha. Kok kamu nggak angkat tangan? Gimana sih kamu? Kamu loh. Hah? Supplier gas. Pengusaha juga. Oh makanan. Ibu bapak. Oh bapak? Oh bapak apa? Pegawai? Profesional? Apa? Pegawai. Oh kamu campuran lah ya, mix begitu ya. Nggak mau jadi pengusaha? Kenapa mau jadi pengusaha? Padahal orang bapak ayah kamu kan nggak pengusaha.
Ya, lebih nggak bergantung sama orang tua ya. Lebih cepat punya duit sendiri ya. Terus bisa beli rumah ya, bisa traktir ceweknya, jalan-jalan yang tempat-tempat bagus gitu kan. Boleh dong punya visi yang senang-senang menginspirasi kamu untuk mau jadi orang maju, nggak apa-apa. Orang muda itu jangan terlalu, menurut saya nih ya, jangan terlalu sok yang seperti pakem banget. Kamu masih muda tuh idenya nggak usah kayak saya ngomongnya berdampak buat orang banyak, itu nanti kalau udah mulai agak lebih senior. Masih muda enggak bisa traktir kakak adik saya kayak gitu loh, yang gampang-gampang bisa jalan-jalan dengan cewek-cewek saya, berwira usaha dan berwisata, tidak hanya di Indonesia tapi mungkin melihat negeri sebelah. Hal-hal seperti itu harus dilakukan ya kan. Tapi kalau bisa pakai duit sendiri tuh ya lebih mantap begitu. Oke, berani ambil resiko. Nggak ada pengusaha yang nggak berani ambil resiko. Makanya di Indonesia jumlah pengusahanya nggak banyak. Karena orang Indonesia dari dulu diajarkan oleh zaman kolonial suruh kerja kan. Ya kan, kalau tamat nanti lamar ya jadi PNS gitu nggak? Ya kan, mana ada orang tua, kebanyakan orang Indonesia nih ya, kebanyakan orang Indonesia yang ngomong, "Dok, belajar yang bener, cepet-cepet cari bidang usaha apa gitu. Kita pikirin, kita titenin bareng-bareng." Enggak kan? Nah, makanya saya bilang ke UGM, mari kita bangun banyak orang memiliki mindset pengusaha. Karena kalau memiliki mindset orang pengusaha, kita kayak orang Cina itu loh. Ya kan? Orang China daratan itu kenapa mereka maju? Mindsetnya tuh entrepreneurship banget, apa-apa dihitung. Apa-apa dia lihat resourcesnya seperti apa. Kalau dia tahu dia mau ke sini, dia cuma punya segini, dia pikir gimana sampai bisa sampai ke sana. Mindsetnya tuh dari kecil itu sudah namanya mindset entrepreneurship. Kita kan gak diajarkan seperti itu ya. Karakter budaya kita kan gak seperti itu. Tapi bukan berarti itu kalian masih muda, masih bisa jadi entrepreneur. Nanti kalian ajari lagi adik kalian ajari lagi tetangga kalian. Jadilah agent of change begitu melalui UGM Planners ini. Oke? Yang berikutnya. Nah, kalau mau jadi pengusaha tadi ini, kayak Mbak ini, saya lihat yang ada semplaknya itu rasanya kurang kencur. Tapi sebenarnya orang tuh suka ada kencurnya. Melihat peluang. Kayak Big ini melihat peluang. Kebanyakan perusahaan teknologi yang mau membantu UKM, mereka itu adalah perusahaan commerce. Yang semuanya orang berjualan retail, benar gak saya? Ya kan? Kayak Topet, Shopee. Tapi yang kayak kita ini yang mengajar B2B, cariin market lebih spesifik itu gak banyak kan? Coba sebutin, gak gampang. Yang bantu kurasi gratis siapa? Enggak juga. Yang kerjasama dengan sekolah terusnya ngajarin orang jadi entrepreneur berapa banyak perusahaan? Tidak banyak juga. Membuat sesuatu yang berbeda dan mengidentifikasi peluang. Nah, kalau jadi pengusaha itu ya kita mesti lihat dari apa yang kita punya, apa yang kita ingin lakukan, apa yang menjadi passion kita begitu. Ya. Jadi lihat uang, peluang, bakat. Tapi kalau saya, uang itu saya selalu tidak nomor satu. Yang nomor satu apa kalau berusaha? Yang benar saya kasih hadiah. Yang enggak benar enggak saya denda. Nomor satu apa? Networking boleh, penting. Ya itu nomor 2 lah. Nah, pinter juga lu ya. Kebanyakan begol sama lobbyis kayaknya. Nomor 1 apa? Ide. Hah? Pengalaman juga benar. Tapi itu nomor 3. Nomor 1 adalah miliki ide yang kreatif. Kalian punya ide baru. Tiap batch saya nanyain nih kepada anak UGM. Buat pitch decknya yang bagus. Pitch decknya bagus, jelas hitungannya, kita ngomong belum sempurna kita diskusiin. Kita mau investasi, bener gak? Dari ide yang kreatif. Sayangnya sampai hari ini saya belum ketemu. Yang batch sebelumnya saya naksir 2 tuh. Yang satu yang buat pakaian anabul. Ya kan? Lucu-lucu pakaian anabulnya saya mau. Saya bilang, Mbak tolong perbaiki laporan keuangannya. Habis itu balik lagi ke saya. Ya alhamdulillah dia gak balik-balik. Kalau enggak saya naksir banget.
jahitannya bagus, temanya bagus, dan dia bisa menjelaskan kenapa dia berusaha seperti itu, apa target marketnya, siapa target marketnya, bagaimana buatnya, berapa lama pembuatannya, pinter itu orang. Cuma kayaknya dia lebih masih mau bekerja sama orang lain dulu. Itu sih pilihan ya. Tapi maksud saya ini bisa menjadi peluang. Kelola sumber daya. Sumber daya kalian apa aja? Waktu punya, mentor punya, apalagi? Iya, network bisa ngobrol sama kita. Punya network. Waktu itu saya tanya sama anak-anak, kalian punya pulsa ada problem apa? Mau ngomong tentang apa? Sayangnya murid-muridnya pada diem. Iya kan? Coba dia ngomong, Bu, boleh gak lihat gini, boleh gak tanya sama Pak ini begini. Kan bisa. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibuka gitu kan. Ya kalau diam-diam aja ya nggak ada yang tahu gitu loh. Sampai hari ini saya belum jadi ahli nujum soalnya Yusakti. I cannot read people's mind gitu all the time ya. Nah berikutnya, ini catat ya, udah 4 ya, 5. Harus punya bisnis plan. Jangan sampai nggak punya bisnis plan. Harus punya rencana usaha. Jangan pernah punya usaha nggak punya rencana. Ya. Nah nanti saya akan terangkan mengenai rencana usaha ini. Nanti nih ya, semua pointers yang saya sampaikan di sesi-sesi berikutnya akan dibicarakan oleh mentor-mentor yang lain. Sesi yang ini struktur hukum ibu ini. Nanti ada yang mengenai hal-hal yang lain, nanti ada Mas Bams. Ada lagi nanti mengenai mengenai digitalisasi marketing, nanti ada Pak Budi Handoko dari Shipper. Jadi semua ada. Mengenai keuangan nanti ada Riko. Ya, itu tiap tahun di vote ya sebagai pembicara yang paling hits kayaknya. Mungkin karena mungkin karena dia ganteng kayaknya ya. Jadi dia kepilih kayaknya, ganteng putih banget lagi kan ya. Kalau lihat dia mesti pakai kacamata hitam, silau. Tapi itu anak pinter banget, itu orang pinter banget. Ya. Jadi ya harus punya bisnis plan. Jadi punya strategi. Mikirin gimana mau mengembangkan usahanya. Terus mikirin juga bagaimana memasarkannya. Terus bagaimana pelaksanaan operasionalnya. Siapa yang buat, siapa yang jalankan, siapa yang nyatet, laporan keuangannya siapa yang buat, seperti apa. Tapi tahu nggak, kalian tuh beruntung loh. Zaman saya tuh nggak ada chat GPT. Nggak bisa nyari ke Google. Tahu nggak dulu saya kalau kuliah mau cari data, saya mesti bongkar-bongkar sampai 25 buku. Ya internet lah. Tapi internet sekarang kan nggak kayak Google. Mesti nyari research kan. Researchnya orang terus kita baca dulu, baru kita ambil resumenya. Ya kan, baca lagi punya orang, kita banding-bandingkan lagi. Kalau sekarang kan kamu tinggal ketik, dia kan yang mikirin buat kita ya. Jadi harusnya kalian tuh 10 kali lebih pintar daripada saya loh. Dan harusnya kalian 10 kali lebih sukses daripada Eka Sari Lorena. Jadi kalau kalian gak lebih sukses daripada saya, ada yang salah sama Mbak sama Mas ini semua. Mbak ini gak setuju dia diem ya? Enggak, susah kayaknya, berat nih Bu. 10 kali target besar ya katanya. Loh. Ya kan, kalian tuh punya banyak sekali hal yang menurut saya membuat kalian lebih gampang mengembangkan sayap kalian. Salah satu dulu kita undang UKM sukses yang perusahaan coklat, ingat nggak? Apa dia bilang sama saya? Pas waktu dia ngomong, wah zaman saya nggak ada ini UGMpreneurs kata dia. Coba zaman saya ada UGMpreneurs, pasti saya bisa lebih lagi kata dia. Mengembangkan usaha saya karena dari usia lebih muda saya memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih banyak support, lebih banyak mentor kata dia. Ya kan yang perusahaan coklat itu kan, yang gambarnya ada wayang, ada apa itu segala kan dari FTP UGM kan. Dia ngomong begitu sama saya dan dia juga ngomong di panggung seperti itu. Jadi ya tolong coba ya, kesempatan jangan disia-siakan begitu. Punya bisnis plan. Jadi tahu bagaimana pertumbuhannya, pemasarannya, operasionalnya. Kalian catat dulu, baca dulu. Kalau ada yang nggak ngerti nanti tanya sama saya. Ya, bukan kalian harus wah langsung pinter sekarang. Enggak. Kita punya 10 minggu.
Ya, hari ini belum muncul pertanyaannya, tapi munculnya minggu depan, kirim email. Tanya di grup, malu tanya di grup, langsung aja ke Mbak Loreta. Ya, tanya Mbak Loreta tadi yang waktu sesinya Prof Eka, saya ini pas saya pikir-pikir di rumah, maksudnya apa ya? Kalau saya begini bisa nggak? Atau saya begini-begini cocok nggak? Nah, masih bisa. Bukan begitu selesai hari ini, terus kalian nggak bisa ngobrol lagi, melihat apa yang tidak dimengerti di catatan sekarang. Bukan, ya. Sampai 6 Desember kesempatan masih ada. Tapi 6 Desember kalian udah pitch deck, udah presentasi. Udah presentasi pitch deck, hebat loh gamepreneurs. Ya, di sesi terakhir selalu bisa buat pitch deck ya. Zaman dulu mana ada orang bisa buat pitch deck. Dan semuanya bisa buat pitch deck. Ya, batch 1, batch 2 ya. Semua muridnya bisa buat pitch deck loh. Bisa ngomong HPP mas saya, harga pokok penjualan. Bisa ngatur profit, bisa buat PNL, profit and loss. Bayangin, padahal jurusannya nuklir. Iya, ada yang kembar tuh kan ya. Satu, pokoknya jurusannya yang luar biasa. Malah nih, mohon maaf ya, saya bilang sama Profesor Maya, yang nilainya terendah adalah yang dari Fakultas Manajemen, Bisnis. Kenapa? Karena menurut saya tidak fokus. Ini kalau mau semua orang bisa kok, bisa. Oke, nah paling penting nanti kita ngomong sama Bu Rike. Buat perusahaan itu perhatikan dari awal aspek hukumnya. Jangan main ganggu aja tapi juga tidak memperhatikan aspek hukumnya. Sehingga kalian ke depannya tidak jadi punya masalah besar, pajak, ya kan, registrasi nama, totonya kalian namanya udah dikenal, udah ada orang lain punya nama itu dihaki. Kan sayang. Kalian yang udah ngetop totonya kata orang, ini punya saya katanya. Gitu. Jadi itu dari awal itu aspek hukum itu kalian pikirkan. Ini kalian mau perorangan, apa mau buat koperasi, apa mau buat korporasi, mungkin dapat uang gitu kan, turun dari dapat jackpot. Ya kan, langsung mau buat korporasi bisa juga begitu. Oke? Nah, ini yang paling penting adalah nomor 7, pemasaran dan penjualan. Nah, penting ini. Apa itu pemasaran penjualan? Apa pemasaran penjualan? Ada yang nambah ini belum ngomong deh dari sampingnya. Mbak siapa namanya nih? Apa itu pemasaran dan penjualan? Ya. Ya, kalau penjualan? Orang. Iya, harus ya. Karena namanya produk biar bagus seperti apa, kalau tidak dipasarkan dan tidak ada yang beli, nggak ada gunanya. Ya kan ya? Nah, pemasaran ini harus punya strategi pemasaran. Bagaimana mencapai target market dan mengubah prospek menjadi pelanggan. Ini termasuk pemasaran digital, media sosial maupun juga iklan tradisional. Walaupun sekarang iklan tradisional sih hampir tidak ada ya. Siapa sih yang mau pasang iklan di koran? Kalian ada yang baca koran sekarang? Ada nggak? Saya enggak, saya baca Kompas juga yang online. Ya kan, bacanya semua kita dari digital kok, nggak ada lagi baca koran. Bapak saya aja yang umur 87 aja sudah tidak lagi baca koran. Udah bacanya digital begitu, ya. Jadi harus ada pemasaran. Kalau perusahaan baru biasanya belum punya orang pemasaran. Biasanya kalau perusahaan baru sekali ya, startup gitu ya. Nah, kamu nanti jadi CEO, jadi dirut ya, jadi direktur marketing, jadi direktur operasional, nah, gitu kan. Jadi apa lagi? Manajer keuangan. Nah, kalau awal-awal ya harus begitu. Tapi bukan berarti kalian nggak ngerti loh hal-hal apa yang dibutuhkan secara manajerial. Orangnya boleh cuma satu, tapi namanya klausa-klausa yang harus kalian miliki itu harus ada. Harus ada, ya. Jadi manajemennya harus ada. Bagaimana menjalankan bisnisnya, bagaimana ngatur pasokan, belinya dari siapa, kita atur tiap apa beli bahan, ya kan, makanan kan, supaya kita tahu jangan barang itu juga akhirnya tidak
tidak laku terus basi dan sia-sia. Itu harus nanti ada namanya pemahaman rantai pasokan. Sekarang terima aja dulu. Nanti pasti masih bingung deh. Rantai pasokan bahasanya keren banget nih begitu. Layanan pelanggan harus ada. Itu harus ada. Pengembangan dan sumber daya manusia harus ada. Termasuk kita sendiri. Sekarang yang pengusaha kayak Mbak ini kan. Kenapa ikut UGM Planners? Karena mau mengembangkan diri Mbak kan. Sehingga SDM-nya juga naik kelas. Sehingga usahanya bisa naik kelas. Namanya belajar itu tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena keadaan terus berubah. Saya itu dulu tahun lalu ambil kelas blockchain. Ada yang tahu blockchain nggak? Tahu blockchain? Sistem yang bisa mengcopy paste sistem itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Lucu itu. Tapi sekarang orang udah gak ada yang ngomongin blockchain, bayangin nggak? Nggak, siapa yang masih ngomongin blockchain? Orang ngomongin AI, that's it, semua kan? Based on AI, artificial intelligence. Begitu cepatnya keadaan itu berubah. Jadi makanya tadi saya bilang menjalankan bisnis itu harus mempelajari strategi pemasarannya, kebutuhan pemasarannya kayak apa, keadaan di lapangan seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa, kamu bisanya seperti apa, kamu punyanya apa, kalian punyanya apa, sehingga itu nanti harus disesuaikan. Begitu ya. Next, udah 8 ya. 9. 8 tadi ya? Next, oke. Oke, next. Pendanaan gak saya taruh nomor 1 kan? Nomor 9. Karena udah saya bilang namanya bisnis itu bukan soal uangnya nomor 1. Inovasi apa punya? Inovasi apa? Inovasi apa yang kalian punya? Sehingga bisnis ini, wirausaha ini bisa berkembang. Nah, pendanaan ini macam-macam. Ada dari pribadi, ada ya dari minjem ibu, minjem bapak, minjem teman. Bisa juga minjem bank, bisa juga modal bareng-bareng, bisa juga crowdfunding. Crowdfunding tuh ya nantilah level berikutnya ya. Dan kalau kalian itu mau dapat investor, biar investornya saya nih. Kan saya bilang saya mau invest, saya kalau bisnis kalian ada yang bagus saya mau invest. Harus kalian juga tahu bagaimana melakukan promosi kepada si investor. Ya, nggak bisa cuman ini bisnis saya loh gini, nggak laku. Nanti si Bams akan menceritakan mengenai bagaimana membuat storytelling kepada audiens sehingga produk kalian itu menarik hati orang, termasuk menarik hati si investor. Sangat penting itu. Yang berikutnya adalah bangunlah jaringan seluas-luasnya. Kalau punya waktu luang, jangan hanya main Instagram. Oke, bergaulah dengan orang yang positif. Bergaulah dengan orang yang lebih pinter daripada kalian. Bergaulah dengan orang yang punya jam terbang lebih tinggi dari kalian. Mungkin dengan acara seperti ini, kalau kita buat nanti ada acara-acara lagi datang, dengar, ngomong, tanya. Ya. Dan buat diri kalian dikenal sama orang-orang itu. Kalau kalian cuma diem aja, orang itu juga gak inget sama kalian. Kenapa saya ingat sama Nadia? Karena Nadia itu banyak banget nanya selama di batch 1. Dan Nadia itu adalah orang kalau abis kita ngajar, terima kasih ya Bu udah ngajar hari ini. Tadi saya mendapatkan poin ini sehingga saya gini-gini. Diingat orang gak? Pinter itu orang. Iya kan? Waktu selesai dia pitch deck, semua orang kan bilang terima kasih kan. Kan saya kan jadi jurinya kan. Nah dia selain bilang terima kasih dia apa? Datang dia WA saya buat kata-kata. Ibu ini prof gini. Kalau ada lagi masukan kepada saya, dengan ini saya sangat mau menerimanya. Ya kan? Bangun network Mbak. Kalau cuma dibangun terus diem-diem aja, nggak ada yang kenal, kita juga nggak pinter-pinter,
Ya, nggak terperhatikan juga. Rakyat Indonesia ada 300 juta mas. Banyak kan? Kamu ada yang bilang nggak kamu mirip Bung Tomo? Enggak ya? Oh belum ya? Oh belum. Saya kali hari ini. Mirip nggak? Coba tinggal kasih topi aja kan? Ya kan? Terus pakai baju yang abu-abu itu. Abu-abu coklat. Mirip kan dia ya? Ada. Tadi saya pas lihatnya ada Bung Tomo di kelas saya. Iya enggak? Nah, jadi bangun network, ya bangun sekarang. Ngomong sama Bams nanti. Tanya sama dia, gimana manuver dari jadi artis terus jadi pengusaha? Tanya. Bilang nama saya ini mas, ini nama saya ini. Besok-besok kalau kita ketemu lagi inget ya mas saya, gini-gini. Gitu nanti kalau dia nyanyi kapan itu datang lagi mas saya yang di UGM Pernas pertama. Waktu itu mas Bamsnya ngajar lo gini-gini. Bangun hal seperti itu. Itu namanya membangun network. Kalau kalian cuman ketemu saya terus ya diem, ya habis makan banyak, hilang, menikmati sunset. Kalian tidak membangun network. Kalian cuman melihat dan mendengar network. You are not building your network. Yang namanya membangun itu harus aktif. Ini orang Jogja, saya ngajar di UGM sama UI beda loh. Tapi sekarang anak UGM beda, yang sekarang lebih gangho. Yang anak UGM tuh sopan-sopan banget. Saking sopannya, terlalu sopan akhirnya saya juga gimana gitu. Sayang, harus lebih gangho gitu. Harus lebih apa ya, agresif. Kalian kan pinter, masuk UGM kan susah ya? Susah nggak? Lumayan kan? Saya lihat yang daftar berapa, yang keterima berapa. Tidak gampang masuk UGM. Jadi ya bangun network. Kenapa? Karena jaringan itu biasanya tadi kayak mas ini bilang nomor. Tadi kan bilangnya apa mas saya? Network kan? Itu benar. Waktu ngomong, aku tuh ya lagi mau buat kaos. Perlu nih dapat tender gini. Aduh saya kurang orang nih, kurang supplier. Kamu udah kenal nggak? Itu saya tahu gara-gara network kan? Iya. Pernah tahu Krisna oleh-oleh Bali nggak? Tahu ya? Tahu cerita dia sukses dari mana nggak? Dia itu tidak tamat SMP, oke? Pak Krisna, Kak ya. Tidak tamat SMP, terus dia itu dari Singaraja, ya datang dari keluarga sederhana, datang mengadu nasib ke Denpasar Bali, ya kan? Nggak punya saudara, nggak punya uang, tidurnya di tempat satpam, oke? Terus dia kan orangnya rajin, ya kan, rajin, terus sering ngobrol sama orang banyak. Akhirnya dia dengar ada orang mau buat kaos. Terus dia bilang, sini saya juga bisa buat kaos. Dia bilang, dia menikah sangat cepat. Jadi dia yang cari order sama yang ngerjakan, yang jahit istrinya. Akhirnya dari mulai buat kaos, lama-lama dia buat oleh-oleh Bali yang lain. Alangkah bedanya kalian dengan Pak Krisna, kalian bisa kuliah. Bapak itu pengen kuliah tapi tidak memiliki dana. Ya kan? Tapi yang dia miliki apa? Semangat entrepreneurship-nya itu. Saya ini dengan pendidikan saya seperti ini, kalau saya tidak berusaha, saya belum tentu bisa hidup secara baik. Ya, jadi kalau Pak Krisna saja bisa, kalian juga harusnya juga bisa begitu. Bukan saya banding-bandingin, ini namanya menginspirasi ya. Bangun mentor, kenal sama industri orang-orang yang di industri kalian. Siapa yang punya LinkedIn? Punya LinkedIn? Oke, siapa lagi punya LinkedIn? Oh hebat, punya LinkedIn, penting. Daripada punya Facebook, lebih penting punya LinkedIn. Tapi kalau kalian punya dagangan, boleh kalian punya Facebook, TikTok, sama Instagram. Tapi kalau mau membangun kalian punya karir, karakter, pengetahuan, dan network, bangun dari LinkedIn. Follow orang-orang yang punya track record bagus. Follow orang-orang yang memang memiliki pengalaman di bisnis yang kalian mau geluti. Di bidang usaha yang kalian mau geluti. Perusahaan-perusahaan itu kalian follow. Lihat, baca. Mereka kadang-kadang punya video, tonton videonya. Bangun network juga dari
sana, begitu ya. Saya punya beberapa follower kok dari UGM. Saya juga follow UGM karena saya ingin tahu UGM itu punya apa, begitu. Sampai hari ini dalam 1 tahun follower saya lumayan sih, nggak terlalu agresif karena saya pilih-pilih. Ada kalau followernya nggak jelas saya juga nggak mau terima, ya karena mau follow kan mesti kita terima tuh. Kalau saya pakai private, jadi follower saya sampai hari ini masih sekitar 44.500, begitu. Dan itu groupingnya besar sekali. Saya ketemu banyak orang dari LinkedIn dan saya belajar tentang banyak hal dari LinkedIn. Begitu, teknologi baru, obat-obatan baru, negara punya kebijakan baru, ya kan, keadaan keuangan di beberapa negara itu semuanya lengkap di LinkedIn. Dan itu gratis loh, ya kan ya, gratis kan. Yang gratis-gratis jangan ragu-ragu, segera ya. Nomor 10, 11, udah hampir selesai. Nah kalau mau jadi pengusaha atau memiliki entrepreneurship mindset harus tahan banting. Jangan apa ya, kaleng-kalengan gitu loh. Jangan cemen, jangan cengeng. Dikit-dikit ini susah, ini gak usah, ya kapan majunya. Walaupun kalian tidak jadi pengusaha tapi memiliki mindset entrepreneurs, kalian mesti tahan banting loh. Kalian bekerja di suatu perusahaan, pimpinannya gak suka sama kalian. Setiap kalian melakukan sesuatu disalahkan. Setiap kalian mau melakukan sesuatu yang bagus dikasih ke orang lain. Yang susah-susah tugasnya dikasih ke kalian. Yang gampang-gampang dikasih ke orang lain. Kalian harus punya mindset entrepreneurs. Buat bisnis plan. Buat. Gimana caranya kalian tetap bisa maju punya pimpinan kayak itu. Buat bisnis plan. Ikutin tadi yang saya bilangin lagi. Tapi dengan skema kalian sebagai profesional. Siapa mentor kalian selain dia dicari? Cari mentor lain yang bisa support kalian. Yang gak nyala-nyalain kayak orang itu. Kan gak mungkin dong satu kantor semuanya gak senang sama kalian. Nah, ini bisa diaplikasikan sebagai profesional juga. Jangan kalian pikir nanti kalian kerja semua orang suka sama kita baik-baik kayak di kuliahan. Enggak. Di kuliah jauh lebih gampang. Semua orang jauh lebih baik. Kalau kalian bilang namanya kuliah saja sudah susah, walah. Selamat berjuang di kehidupan berikutnya karena akan lebih tidak mudah. Ada yang rencana mau menikah nggak setelah tamat nanti? Atau mau single forever? Mau ya? Ada yang mau punya anak nggak? Mau kan? Nah, nggak akan lebih mudah. Tapi saya sih senang ya punya anak ya. Ya walaupun juga nggak mudah. Ada hal-hal positif lain yang saya bisa dapatkan begitu. Tapi apakah nggak setengah mati Bu Eka? Setengah mati. Karena bagi waktu jadi ibu, jadi istri, jadi anak, jadi pemimpin, jalanin bisnis, ya kan? Tetap mau cakep, ya dong. Kita kan nggak mau dong cewek nggak cakep ya Mbak ya, ya kan? Itu kan memerlukan kedisiplinan, memerlukan bisnis plan, memerlukan komitmen, banting dan lain-lain kan? Nggak bisa hanya begitu aja tiba-tiba kamu tetap nggak bisa gitu-gitu aja tiba-tiba anak kita sekolahnya benar, ya kan? Semua harus ada seperti bisnis ini tadi, dikerjakan step-stepnya, begitu, ya. Apa arti kemampuan dapat beradaptasi? Ah, Mbak ini belum kedengeran suaranya. Mbak ini udah kecil di belakang lagi, aduh. Lihatnya musim jinjit, udah saya juga kecil lagi. Apa artinya kemampuan mampu beradaptasi? Apa itu? Oke, jadi benar. Jadi kita memiliki kemampuan menyesuaikan dengan perubahan. Walaupun nilai-nilai fundamental yang baik tidak boleh dirubah ya Mbak ya. Semua orang mencuri, bukan berarti kita harus jadi maling. Tapi kita kerja lebih pintar, lebih cerdas, belajar pakai teknologi, pakai gadget dan lain-lain supaya kita tidak jadi maling tapi bisa sukses, gitu kan? Ya, benar. Beradaptasi. Karena ya salah satu kunci kenapa perusahaan bangkrut adalah karena perusahaan itu tidak mampu beradaptasi.
di perusahaan bus seperti kami ini, bus antar kota antar provinsi, selesai COVID yang bertahan kurang dari 40%. Lebih dari 60% tutup. Kenapa? Satu, kehantam COVID kan dia kan, ya kan, akarnya nggak kuat. Kedua, dia tidak bisa beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mereka nggak bisa adaptasi. Akhirnya mereka apa? Ya, kolek. Ya, nanti tapi kalian bilang, susah adaptasi. Saya selalu percaya kalau kalian berusaha, berpikir keras, berusaha, pasti selalu ada jalannya. Selalu ada solusinya. Tapi kadang-kadang orang udah keburu stres duluan, ya kan, apalagi anak sekarang nih. Anak sekarang kan dikit-dikit mental health lah gitu kan ya. Ya saya percaya mental health ini perlu ya. Tapi kalian juga harus jadi orang yang kuat, yang tahan banting. Jangan cengeng gitu. Kenapa? Karena kalau kalian nanti nggak kuat, orang asing lain yang ngambil kepunyaan kita. Ya kan? Saya nih meeting nih kemarin, ada namanya award, penghargaan untuk iklan terbaik. Jadi kita ada 24 dibagi 2 grup. Jadi 12 dong. Ya kan Bung Tomo? Udah ngantuk Bung Tomo, minumnya lebih banyak kan dikit kayaknya. Atau lari-lari dulu Mas, nanti balik lagi. Tahu nggak orang Indonesianya berapa dari 12? Hah? 3. Saya duduk di situ saya kayak merasa gini, ini masih Indonesia kan ya. Tapi yang dikirim dari Grab orang India, oke? Yang dikirim dari perusahaan bank, di rootnya orang Swiss, oke? Yang dikirim dari Nestle orang Australia. 12, 3 cuman kami orang Indonesia, termasuk saya. Itu belum bertarung bisnis besar-besaran loh Mas, baru menjadi juri pemilihan iklan-iklan yang terbaik. Ya kan ada Pantene, Wardah, sampai saya mau pingsan nonton iklan. Saya nonton iklan itu kayaknya ada 250 iklan sampai gitu. Dan akhirnya dicicil 1 bulan karena nggak kuat nonton iklan itu karena penilaiannya banyak sekali. Penilaiannya ada 12 area yang mesti kita nilai. Jadi kan kita mesti hati-hati kan. Dan waktu kita meeting ditanya, kamu milih begini kenapa? Nggak boleh cuma bilang ya menurut saya ini bagus. Ditanya, direkam. Kenapa kamu ini pilih ini menurut kamu iklan ini bagus. Nah lo kalau nggak memperhatikan, melihat, mempelajari dan berpikir pakai otak kan malu. Udah orang Indonesia cuma 3, kata orang-orang asing tuh emang bodoh lah si orang Indonesia ini gitu kan. Jadi 3, saya cuma ketawa pas saya keluar gini, oh my God. Kemana aja orang Indonesianya. Cuman kami 3, yang sisanya itu dari perusahaan. Yang 3 tuh saya, Wardah sama McDonald. Nah dia nggak boleh menilai dia sendiri, waktu McDonald maju dia nggak boleh nilai. Karena nggak boleh dong McDonald menilai McDonald kan begitu. Kami yang non perusahaan itu menilai, itu aja, yang lainnya asing. Nah artinya kalian mesti berbahasa Inggris. Kalau enggak kalian jadi juri aja nggak bisa. Karena nggak mungkin dong kita meeting di situ pakai bahasa Indonesia. We all speak English right? Karena everybody kan nggak orang Indonesia kan, kebanyakan begitu. Oke. Nah ke-12 adalah persistent determination. Ya, memperoleh pengetahuan tentang manajemen keuangan, penganggaran dan analisis arus kas untuk memastikan usaha tetap menguntungkan. Apa itu arus kas, Mbak? Belum tahu. Oke. Siapa yang tahu apa itu arus kas? Cash flow. Bahasa Inggrisnya cash flow. Hah? Setengah benar. Cash flow. Uang masuk dan uang keluar. Namanya arus kas. Kadang-kadang saya suka bingung juga kalau bahasa Indonesia. Makanya saya di handphone saya nggak pakai bahasa Indonesia, pusing saya. Bahasanya kan suka bingung ya.
Nah, gitu. Cash flow. Ya. Jadi untuk agar usaha tetap menguntungkan, ya harus ada pemahaman tentang keuangan, anggaran, dan juga memiliki apa ya, persisten itu apa? Persisten itu apa? Persisten apa sis? Tangguh terus menerus. Bukan hari ini semangat, besok loyo. Besoknya setengah semangat lagi. Besoknya ya mungkin saya mau berusaha. Salah satu kelemahan UKM Indonesia adalah tidak sustain, tidak berkesinambungan. Hari ini semangat, besok males. Apalagi pegawainya cuma dia doang lagi. Mati lah tuh perusahaan kan? Iya kan? Orang cuma seorangan dewe gitu piye tuh. Dulu waktu Lorena dibangun, orangnya cuma 2. Kira-kira siapa? Ibu sama bapak saya. Baru tentu ada pengemudi, ada kenek. Ya kan? Tapi manajemennya cuma 2 orang ini. Parkirnya saya selalu bilang, parkir di mana Yusakti? Di bawah halaman orang lain, ya kan? Nyewa. Sampai akhirnya kita bisa berkembang seperti saat ini. Punya properti, kita main perkebunan, main energi, ya kan ya, dan lain dan lain dan lain. Tapi mulainya Mbak dari UKM, sama aja kayak yang lain, nggak ada namanya langsung besar, begitu. Jadi ya dari kecil, dihitungin cash flow-nya, semua dititenin, diperhatikan, begitu. Dan ya itu tadi, determination, pantang menyerah. Ya seperti kata Naga Bonar kan. Ada yang pernah nonton film Naga Bonar nggak? Siapa yang pernah dengar film Naga Bonar? Oh, ketahuan kita udah tua ya. Tapi harus ditonton tuh, lucu tuh film. Apa kata dia? Jangan menyerah tulang katanya gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Winston Churchill, ada yang tahu nggak Winston Churchill? Mbak tahu Winston Churchill nggak? Aduh, kamu pelajaran sejarah itu bagaimana? Siapa yang tahu Winston Churchill? Inggris, yang selalu pakai cerutu. Dia punya pepatah yang menurut saya selalu saya ingat. Never, ever, ever, ever give up. Jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah, jangan pernah menyerah. 4 kali Mbak, dia bilang jangan pernah menyerahnya. Bukan 1 kali. Never, ever, ever, ever give up. Dan dia jadilah kalau saya ya, salah satu pemimpin dunia yang orang sangat kenal. Kalau kalian belum kenal, boleh di Google, lihat siapa itu namanya Sir Winston Churchill. Begitu. Ya, kalau orang yang ngetop dan bagus boleh diperhatiin. Kalau yang nggak penting kayak Hitler nggak usah diperhatiin, Mbak. Nggak penting juga, nggak ganteng juga, kumisnya tanggung soalnya, ya kan? Nah, kalau Bung Tomo jangan sampai kumisnya kayak Hitler. Nanti soalnya nggak mirip Bung Tomo lagi. Oke? Kalian memang berdua temenan banget ya? Kacamatanya mirip, ya kan? Gaya-gayanya, celananya, kakis-kakisnya mirip. Satu ini fakultas? Beda fakultas? Jadi kenalnya baru di sini? Oh, teman SMA. Siapa yang baru kenal satu sama lain di sini? Ada yang dikenal, ada nggak yang dikenal Mbak? Ada yang kenal enggak? Baru ketemu di sini. Nambah teman kan? Iya. Lintas fakultas ya. Lintas fakultas. Hebat, hebat, hebat. Oke, yang terakhir. Ya, tadi saya bilang belajar jangan pernah berhenti. Baca buku, jangan kebanyakan main sosial media. Sosial media dijam-jamkan. Itu cuman buat marketing. Si lambe turah jangan kebanyakan dibaca. Ya, Nikita Marzani nggak penting. Oke? Ya, baca yang penting-penting. Bolehlah kita baca juga yang lucu-lucu itu. Kayak apa tuh karmalogi itu yang selalu pakai anduk yang tutupan itu ya. Karmalogi ya namanya ya. Ya kan, nah, itu lucu. Tapi jangan lama-lama nontonin dia, kita nggak pinter-pinter. Dia nggak ada ilmunya. Dia cuma menghibur senang-senang aja. Nggak bikin kita tambah cuan. Kan mau cuan kan? Cuan, bukannya sarangnya dong. Sarangnya mah cinta mah ya oke lah. Nah,
cuan gitu kan ya. Kamu harus punya cuan sehingga jadi berkat buat orang, nyenengin orang tua. Mungkin orang tua mau umroh kamu bisa traktir, ya enggak? Iya dong, bikin orang tua bangga gitu loh. Bikin orang tua bilang, aduh Tuhan barokah banget saya jadi orang tua punya anak ini gitu. Iya, but you have to be a person yang menurut saya punya paling tidak mindset entrepreneurship. Hitung kamu punya kekuatan, hitung kamu punya kebutuhan, atur semuanya pakai tadi business plan. Gak ngerti tanya sama saya boleh. Tanya ke itu, kita punya email kok, kita mau jawab. Persoalannya Mbak Astri Sakti, orang jarang mau nanya sama saya. Heran, padahal gak bayar loh Mbak. Gak bayar. Ada dua, sayanya ngajarin yang gak bener atau teman-teman udah lebih pintar daripada saya. Yang apa-apa juga sih. Ya, tapi pakai kesempatan sebaik-baiknya. Kesempatan yang sama gak datang 2 kali. Besok ketemu Mas Bams bayar. Hari ini gratis. Oke, ya kan Bams? Hari ini gratis. Besok bayar Mbak. Gunakan sebaik-baiknya. Ya kan ya? Belajar. Nanti saya ketemu lagi, saya pengen tanya sama kalian. Apa hal baru yang kalian pelajari? Karena kan kita udah sepakat dong, learning never stop. Belajar tidak boleh berhenti. Kamu tanya dong sama saya, Ibu Eka belajar apa hal yang baru? Oke, saya belajar hal yang baru mengenai pesawat kargo. Karena saya dari dulu pengen punya perusahaan airlines. Dulu kita hampir punya perusahaan airlines tahun 2006, Lorena Air. Tapi pada saat itu harga aftur naik 400%. Sedangkan saat itu semua orang Adam Air, Lion Air semuanya banting-banting harga. Saya tidak berani. Karena menurut saya nanti kalau tidak aman itu pesawat terbang, kalau bus masih ada masalah masih bisa ke pinggir. Kalau pesawat kan nggak bisa. Nah itu yang saya pelajari terakhir. Saya lagi lihat pesawat kargo apa yang cocok di Indonesia, yang bisa disewa tidak mahal dan maintenance-nya itu tidak bikin sakit kepala. Nah, saya lagi belajar itu, hal yang saya baca sekarang. Nah tadi itu belajar jangan pernah berhenti. Kalau enggak kita kena demensia. Beneran, cepet lupa, cepet gak pinter, diajak orang ngomong kita lambat, ngeliat gitu, bengong gitu. Jangan terus dipaksa untuk kita otaknya jalan terus. Oke? Flexibility. Nah ini paling penting. Kalau saya nih salah satu kenapa saya mau jadi pengusaha atau enggak kenapa. Satu, saya suka fleksibel. Saya punya ide bisa diterjemahin jadi usaha. Bener enggak? Kalau di perusahaan kan enggak, kamu mesti ngikutin SOP dong. Boleh kasih ide, kalau diterima, kalau enggak. Kalau perusahaan kan fleksibel kan, nah ide kita buat. Kayak logonya Big, ini kan terserah kita logonya kita buat. Namanya Big juga kita yang buat karena kita seneng, siapa yang gak mau Big, ya kan. Terus apalagi, fleksibel idenya bisa tersalurkan, ngatur waktu, menyampaikan aspirasi ya kan. Terus bisa cari duit sebesar-besarnya, ya harapannya bisa rugi juga. Tapi kalau di bisnis itu 2 tambah 2 bisa gak 4 Mas. 2 tambah 2 tuh bisa 12. 2 tambah 2 itu bisa 8. Ya kan? Jadi banyak sekali flexibility kalau menjadi pengusaha. Ya enggak? Ya kan? Sampai sini? Terakhir ya, udah habis ya, tinggal ya bisnis plan ya. Bisnis plan saya buat cepat. Sebentar aja. Selalu ya, dia yang dinyanyiin terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, saya mau ganti sekarang. Terpujilah wahai engkau para entrepreneurs. Iya kan ya, selalu dinyanyikan terpujilah wahai engkau gitu. Sekali-sekali kenapa entrepreneurs gak dinyanyiin? Wahai entrepreneurs gitu kan ya. Yang terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dunia gitu kan ya. Boleh dong, yang namanya individu memiliki karakter kuat adalah orang yang mampu menyemangati dirinya sendiri. Yang mampu mengatakan kepada dirinya, it's okay hari ini belum sukses, tapi besok kamu bisa buat yang lebih baik lagi. It's okay kamu buat kesalahan hari ini, tapi besok kamu belajar dari kesalahan itu. Dan usahakan tidak membuat kesalahan yang sama ke depannya. Begitu ya, jadi kalau dengar lagu engkau, coba diingat juga entrepreneurs, ya kan ya.
Jangan hanya pengusaha. Karena memang kalau kita lihat UKM Indonesia ini walaupun jumlahnya itu ada 64 juta, memberikan kontribusi itu cukup besar. Cukup besar, hampir separuh. Hampir separuh dari kita punya pendapatan. Tapi kalau jumlah yang nasional itu sebenarnya sangat sedikit sih. Sangat sedikit, tapi dampaknya juga sangat besar. Makanya UKM ini sangat penting. Sangat penting. Kalau kalian mau buat usaha kan mulai dari UKM kan? Dari UKM. Belum kita berbicara mengenai UGM Planners sesi-sesi yang lain. Karena ini akan tiap Jumat ada sesi kan ya. Kali ini kalian enak, kreditnya 10, meetingnya nggak terlalu banyak. Kalau yang sebelumnya 12 ya, yang ini menjadi 10. Oke.